إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. نواصل قراءتنا في هذه الليلة ومعنا كتاب شرح الأجرومية لابن عثيمين رحمه الله. وآخر ما قرأناه dan terakhir yang kita baca kemarin itu sampai yang asilah, ya. Asilah yang mana asilah itu adalah sebagai murajaah, bentuk murajaah yang nantinya insya Allah akan ada lah setiap bab-babnya begitu. Jadi setelah membahas kalam misalnya, kemudian sudah disyarah, matanya sudah disyarah, nah nanti di akhir syarah itu ada asilah biasanya semacam itu. Dan asilah itu nanti sebagai bentuk murajaah dari apa yang sudah dijelaskan atau disyarah beliau rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan sana'ti ila, kita akan baca tentang huruf-huruf khafd, huruful khafdi. Ya, kemarin kan sudah kita baca tentang tanda-tanda isim. Wa yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi wa hurufil khafdi. Kita sudah baca tentang tanda isim khafd, ya. Dan sudah kita baca juga khilaf yang ringan antara para ulama nahwu, ya, tentang istilah khafd. Ya, yang mengatakan khafd itu adalah ulama Kufah. Ulama nahwu dari Kufah, mereka mengatakannya khafd. Adapun ulama Basrah, ulama nahwu dari Basrah, mereka mengatakan al-jar, ya, al-jar. Kemudian tanda isim yang kedua adalah tanwin. Kemudian dukhulu al-alif wal lam, ya, kemasukan alif dan lam. Nah, di tanda yang ketiga ini juga ada khilaf yang ringan, ya, hanya penamaan saja atau istilah saja, ya, antara ulama Kufah dan Basrah. Ada yang mengatakan dukhulu al, gitu, ya, digabung antara alif dan lamnya itu, karena alasan mereka alif dan lam itu adalah satu kalimat, ya, dan yang tersusun dari dua huruf, sehingga bacanya adalah ya sesuai kalimatnya begitu. Naqulu al, dukhulu al, nah, semacam itu. Dan yang lain mengatakan memang itu satu kalimat dan tersusun dari dua huruf, tapi huruf hamzahnya itu adalah sejatinya bukan hamzah asli, akan tetapi dia hamzah sebenarnya adalah hamzah wasal. Yang mana hamzah wasal itu, ya, yang tidak menerima harakat atau tidak dibaca ketika bersambung atau dibaca terus begitu. Nah, karena hamzahnya itu bukan hamzah asli, maka tidak bisa kita baca kalimatnya al begitu, nggak bisa, harus kita ungkapkan sesuai nama hurufnya misalnya semacam itu. Makanya mereka mengatakan dukhulu al alif, dukhulul alifi wal lam, nah begitu. Nah, khilafnya ringan, cuman istilah saja di antara mereka, tapi maknanya kan sama begitu. Kemudian tanda isim yang keempat adalah tanwin dan alif lam. Tanda isim tanwin dan alif lam itu dijelaskan tidak bisa bersatu, ya. Maksudnya tanda isim alif, lam, dan tanwin itu tidak bisa bersatu. Maksudnya ketika ada kalimat isim, kalau sudah tanwin ya berarti tidak bisa kemasukan alif lam. Dan kalau sudah suatu kalimat isim sudah kemasukan alif lam, maka tidak bisa ditanwin. Nah, semacam itu. Kemudian tanda isim yang terakhir atau yang keempat, yang terdapat pada matan jurumiyahnya, yaitu huruful khafdi. Huruful khafdi. Nah, dan insya Allah kita baca pada malam hari ini. Nah, baik. تفضل اقرأ الأخ سوديرمان، أنتم اقرأ.
بسم الله. المؤلف رحمه الله على حروف الخفض صاد وحروف الخفض Afwan. Sad di sini. شين. Saf di sini kita ngomongnya kan qalal musannifu. Ya. Di sini kita ngomongnya qalal musannifu. Adapun di sini kita ngomongnya qala syarihu. Nah, ini naqul qala al-musannifu dan di sini qala asy-syarihu. Nah, iqra. حروف به قال المصنف يعني الحروف يعني الحروف التي إذا دخلت الاسم خفضته خفضته. خفضته يعني Antum putus-putus ya suaranya ya. Allah Sudirman. يعني جرته. ومن أين علمنا أن هذه الحروف إذا دخلت على الاسم جرته؟ من تتبع واستقراء كلام عربي من التتبع من التتبع والاستقراء كلام العربي. حسبك وإلا ليس هناك. حسبك. Di sini wastiqra'i kalamil arabi. Ini bentuk idhafah ya, bentuk idhafah. Ya, jadi al-arabi majrurun karena dia mudhafun ilaih dan ke sini mudhafnya ini kalami. Nah, sedangkan al-kalami dia majrur juga atau makhfudun juga sebagai mudhafun ilaih ke istiqra'i. Nah, begitu. Jadi tiga kalimat ini istiqra, kalam dan arab itu adalah jumlah atau susunannya tarkib idhafiyah. Bentar. Afwan. طيب. حروف الخفض huruf-huruf khafad atau kita nyebutnya juga huruful jarri. Itu yang sering kita ini ya, yang ma'ruf di kita. Huruful jarri. Wa hurufil khafdi, ya matanya wa hurufil khafdi. Nah, sana'rif, kita akan tahu nanti ini kenapa majrur atau dia atofnya kemana maksudnya. Kemarin kan di matanya yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Nah, hurufi di sini dia ma'tuf kemana gitu. Sana'rif insyaallah. Kita akan ketahui nanti di syarahnya. Ya'ni qala syarihu Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yaitu adalah maksudnya huruful khafdi hurufa yakni hurufa di sini mansub karena dia maf'ulun bihi ya, maf'ulun bihi mansubun bil fathah, dia maf'ulun bihi dari fi'il ya'ni gitu, yaitu adalah huruf jamak dari harfun jamaknya huruf allati idza dakhalat 'ala al-ismi khafadathu di sini allati ismul mausul, isim mausul ya, maka jumlah yang jatuh setelah isim mausul dia la mahalla laha min al-i'rab, enggak ada i'rabnya jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Tapi kalau dirinci lagi atau diurai bisa. Jadi jumlahnya ini idza dakhalat 'ala al-ismi khafadathu. Hadhihi al-jumlah laysa laha al-i'rab. Huruf yang dakhalat ini fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Takdirnya hiya, kembalinya ke al-huruf. Jadi huruf-huruf ini apabila masuk kepada isim dakhalat 'ala, unzuru dakhala ila dakhala 'ala. Ya, itu boleh saja atau mungkin dakhala kemudian maf'ulun bihi juga, maf'ulun bihi langsung itu juga boleh. Dakhaltu al-fasla misalnya. Nah, itu boleh. Jadi al-faslanya maf'ulun bihi dari fa'il dakhala yadkhulu atau dakhaltu ilal fasli dengan dakhala kemudian membersamainya jar wal majrur itu boleh juga, atau dakhala ala misalnya itu boleh juga. Jadi huruf-huruf ini apabila masuk kepada isim dan intabihu ya, makna dakhala ala al-ismi di sini maksudnya adalah di depannya ya, jatuh di sebelumnya gitu. Jatuh di sebelumnya.
khafadathu. Khafadathu. Maka nah khafadha ini fi'il madhi, kemudian fa'ilnya adalah dhamirun mustatir, takdirnya hiya juga karena di sini kan fi'ilnya bersambung dengan ta ta'nis. Sehingga menunjukkan bahwa fa'ilnya itu muannas, ya. Dan fa'ilnya di situ adalah dhamirun mustatir, takdirnya hiya, kembalinya ke huruf. Dan hadhil jumlah, jumlah fi'liyah khafadathu sebagai jawab, ya, jawab syarat. Dan ada tuh syaratnya mana? Ini. Idza. Kita sudah sering sampaikan idza itu adalah ada tuh syarat ghairu jazimah. Idza itu ada tuh syarat ghairu jazimah, sehingga khafadathu jumlah jawab syarat. Berarti artinya nutarjim fi lughatina mathalan, apabila huruf-huruf itu masuk kepada isim, maka isim itu akan, atau huruf-huruf itu akan mengkhafatkannya, akhirnya mengejarkannya, memajrurkannya, akhirnya. Ana la adri ma makna khafat, ikhwan. Khafat. Man yarif mana khafat atau jar? Jarir. Khafat itu menurunkan. Kan gak enak ya maksudnya kalau itu. Maka huruf-huruf itu akan menurunkan isim. Nah, ini. Ya, jadi kita tadi terjemahkan mengkhafatkan gitu aja. Sedangkan hu di sini dhamirun mabniun 'ala dhammah, ya. Hu dhamirun mabniun 'ala dhammah. Kemudian i'rabnya adalah fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi dari fi'il khafadha yakhfadu. Khafdun. Khafadha yakhfadu khafdun. Nah, dan jumlah fi'liyah dari sini atau jumlah ini ya, jumlah syartiyah lah berarti, ya. Intinya hadhil jumlah itu laisat atau laisa laha al-i'rab. La mahalla laha min al-i'rab. Yakni, nah ini dijelaskan lagi oleh. Yakni sini berarti maksud daripada ini semua itu adalah la. Ini ya, afwan. Yakni ini kembalinya ke ini khafadathu. Khafadathu yakni jarrathu. Nah, akhirnya apabila huruf-huruf tadi yang masuk kepada isim, ya, kemudian huruf tersebut akan menyebabkan isim itu khafat, menjadikan isim itu khafat. Nah, maksud khafat itu adalah jarrathu. Nah, jadi khafadat atau khafadha yakhfadu itu muradifnya atau persamaan kalimatnya adalah jarra yajurru. Ini yang sudah kita baca kemarin tentang istilah khafat dan jar. Nah, kemudian wa min aina alimna anna hadhihi hurufa idza dakhalat 'ala al-ismi jarrathu. Dan dari mana kita mengetahui kalau huruf-huruf ini, ya, apabila masuk kepada isim sehingga akan menjadikan isim itu jar, menjadikan isim itu majrur atau makhfud, misalnya khafat. Nah, itu terjemahannya. Alimna, nah di sini jelas sebagai fa'ilnya, ya. Dhamirun mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun. I'rabnya adalah fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Dan menurut jumlah ismiyah anna hadhihi huruf, hadhihi isim anna, ya, hadhihi isim anna, dan i'rabnya adalah fi mahalli nasbin, ya, isim isyarah, dan isim isyarah adalah termasuk isim mabni, sehingga i'rabnya kita ngomongnya fi mahalli. Hadhihi fi mahalli nasbin karena dia sebagai ismu anna. Hurufa, hadza kadzalika qulna daiman, ketika ada isim yang mu'arraf bi al-alif wal lam, ada isim yang dia ma'rifatnya dengan alif lam dan dia jatuh setelah isim isyarah, maka sebagai badal. Dan di sini fathah hurufa mansubun sebagai badal dari hadhihi. Nah, kemudian khabar annanya itu adalah jumlah idza dakhalat 'ala al-ismi jarrathu, ya. Dan idza nu'id marah tsaniyah, idza itu adalah adatu syarat ghairu jazimah. Adatu syarat ghairu jazimah, kemudian jawab syaratnya adalah jarrathu. Kemudian hadhil jumlah sebagai khabaru anna, dan i'rabnya berarti fi mahalli raf'in. Dan dari mana kita mengetahui kalau huruf-huruf yang masuk kepada isim ini kemudian menjadikan isim tersebut jar misalnya atau khafat misalnya, dari mana? Baik, al-jawab min at-tatabbu'i wa istiqra'i kalamil Arab. Jawabannya adalah dari tatabbu'. Qulna fi liqa'il madhi tentang makna tatabbu' itu kan adalah al-bahthu, membahas atau mutala'ah atau mencari dari kalamnya orang Arab misalnya. Kemudian istiqra'. Nah, istiqra' itu sama maknanya istaqra'a yastaqri'u istiqra'an. Itu maknanya sama dengan tatabba'a yatataba'u tatabbu'.
sama, nafsul makna. Istaqra'a wastiqra'i kalamil arabi. Nah, di sini berarti wastiqra'i. Wastiqra'i dia majrur ya bil kasrah karena dia ma'tufun ala at-tatabbu'i dan ma'tufun ala tatabbu'i. Ya. Di sini al-waw huna harfu ataf dan tatabbu'i majrur karena masbukun bi harfil jar. At-tatabbu'i majrurun karena masbukun bi harfil jar. Baik. واصل الأخ وإلا ليس هناك. نعم. قرآن ولا تدل على هذا. Afwan, antum putus-putus suaranya ya. Nah, Ustaz, jaringannya barangkali. Oh, taib, ahsan. Barakallahu fik. Dan kita teman yang lain mungkin antum nyimak saja dulu ya. Semoga inilah Allah mudahkan. Taib. Tafadhal al-akh Muhammad Tasmin. اقرأ. نعم. واصل نعم القراءة. أستاذ. بسم الله. وإلا ليس هناك قرآن ولا سنة تدل على هذا، لكن العرب إذا دخل حرف من حروف الخفض على كلمة خفضها. أحسن، حسبك. وإلا ليس هناك قرآن ولا سنة تدل على هذا. وإلا هذا قلنا في اللقاء الماضي كذلك. Kita sudah sampaikan juga yang illa di sini itu sama yang sebelumnya pernah kita sampaikan. Itu adalah gabungan dari in dan la gitu ya. Dan takdirnya itu kemarin kan kita sudah sampaikan wa illa yakunil amru, karena innya di situ adalah in syartiyah sehingga menjazmkan fi'il syaratnya. Jadi takdirnya wa in la yakunil amru kadzalik laisa hunaka qur'anun wala sunnatun tadullu ala hadza. Nah begitu. Hakadha wallahu taala alam. Jadi illa di sini bukan illa yang untuk istisna, pengecualian itu bukannya. Tetapi di sini illa yang gabungan dari in yang syartiyah dan la nafi. Jadi wa illa yakunil amru kadzalik laisa hunaka qur'anun wala sunnatun tadullu ala hadha. Nah, hakadha wallah. Kemudian laisa hunaka qur'anun wala sunnatun tadullu ala hadha. Hunaka di sini yang khabar muqaddamnya ya. Khabaru laisa yang hunaka khabaru laisa yang muqaddam. Kemudian isim laisanya muakhar Qur'anun. Kalau seandainya wa illa yakun lam. Kalau tidak, nah begitu. Kalau tidak, maka tidak ada Al-Qur'an dan tidak ada sunnah atau hadis yang menunjukkan atas hal tersebut. Wa illa laisa hunaka Qur'anun wala sunnatun tadullu ala hadha. Nah itu, hakadha nutarjim. Wala sun. Waw di sini harfu ataf sehingga jumlah yang ini sunnatun dia marfu'un ma'tufun ala Qur'an. Ya. Kemudian tadullu ala hada. Ini kan fi'il ya. Kemudian ba'dahu al-jaru wal majrur. Ala hada, ini adalah al-jaru wal majruru muta'alliqani bi fi'il tadullu. Nah, kemudian jumlah tadullu itu kan jumlah fi'liyah. Hadhihi al-jumlah ja'at ba'da ismin nakirah. Jumlah yang jatuh setelah isim nakirah maka jumlahnya sebagai sifat. Ya. Jadi maka tidak ada Al-Qur'an ataupun hadis yang hakada. Qulna daiman ya. Atau qulna kadzalika fi liqa'il madhi tentang cara menerjemahkan na'at wal man'ut misalnya, sifah wal mausuf. Nutarjim fi lughatina itu biasanya ditambah kalimat yang. Jadi tidak ada Al-Qur'an dan hadis atau sunnah yang menunjukkan atas hal tersebut. Nah. Baik. Lakin al-Arabu, lakin juga itu nunnya kan sakinah, an-nun sakinah, maka la ta'malu amala inna. Nunnya sukun sehingga tidak beramalan seperti inna dan saudara-saudaranya. Sehingga al-Arabu marfu'un bidhammah. Lakin al-Arabu idza dakhala harfun min hurufil khafdi ala kalimatin khafadaha. Akan tetapi orang Arab, al-Arabu itu adalah orang Arab yang maksudnya. Apabila huruf itu, menurut huna syibul jumlah,
ya, dari sibul jumlah. Kemudian dia sebagai hari sibul jumlah sebagai sifat dari huruf. Maka apabila huruf, ya, yang dia itu dari huruf-huruf khafat masuk ala kalimatin. Nah, ala kalimatin ini al-jaru wal majrur muta'alliqani bi fi'il dakhala. Kemudian al-jar wal majrur di sini dia ke sini sebagai sifat harfun. Nah, itu secara nahwunya semacam itu. Apabila dan harfun marfu'un karena dia sebagai fa'il dari dakhala. Apabila huruf ini masuk, ya, apabila huruf yang dia itu termasuk huruf-huruf khafat masuk kepada satu kalimat dan khafadaha dan huruf tersebut mengkhafatkannya. Ha di sini kembalinya ke kalimat ini, ya. Kemudian fa'il daripada fi'il khafadha ini dhamirun mustatir takdirnya huwa, kembalinya ke huruf. Nah itu. Ini maksudnya istiqra'nya tuh di sini. Atau istiqra' tadi kan penelitiannya tuh di sini. Akan tetapi orang Arab mereka apabila, ya, menemukan suatu huruf dari huruf-huruf khafat masuk kepada satu kalimat, kemudian huruf tersebut menjadikan kalimat itu khafat atau huruf tersebut mengkhafatkan kalimat ini, maka ya sudah kita mengikutinya. Nah itu maksud tatabu'ul istiqra' itu penelitian, kemudian setelah diteliti ditemukan ya sudah kita ikuti. Nah semacam itu maksud tatabu'ul istiqra'. Hakadallahu a'lam bissawab. Nah, واصل القراءة الأخ محمد تسمين. قال المصنف قال المصنف رحمه الله: وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. شرح. قال الشارح رحمه الله: عد المؤلف 9 أحرف. الأول من، تقول مثلا خرجت من البصرة، ولا يجوز في اللغة العربية أن تقول خرجت من البصرة، ولا يجوز أيضا أن تقول خرجت من البصرة، بل من حرف خفض تقول من البصرة ولا بد. حسبك. قال المصنف هنا المتن متن الأجرومية، وهي أين يعود الضمير هنا الأخ محمد تسمين القارئ؟ حروف الخفض. Nah, ahsan. Dan wahia kan ini lanjutan dari matannya. Oh, afwan. Kita kembali lagi di sebelumnya dulu. Hurufi. Sini kan tadi huruf wa hurufil khafdi. Nah, di sini majrur bil kasrah dan wawunya di sini jelas wawul ataf. Maka kita perlu tahu ini atafnya kemana gitu ya. Maka atafnya itu adalah ke al-alifi setelah yang matan itu kan wa yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi. Nah, al-alifi di situ kan majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih kan gitu. Ya, mudhafnya ke dukhul kan begitu. Dukhulu atau dukhulil alifi. Nah, di sini hurufi ma'tufun ala al-alifi. Karena misalnya naqul wa dukhulil alifi wal lami wa dukhuli hurufil khafdi hakala. Nah, begitu. Karena di sini unzuru نعرف من هنا عرفنا من هنا إذا دخلت على الاسم أو dari sini juga الحروف التي إذا دخلت على الاسم دخل kan berarti huruf-huruf ini masuk dakhal berarti hurufi di sini majrurun ma'tufun 'alal alifi yang atafnya ke kalimat alifnya di yang pada matanya pada apa namanya yang di matanya wa dukhulil alifi. Nah di situ wa dukhulil alifi wal lami wa hurufi. Nah ya hada kemudian wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Nah, ini pembagian atau macam-macam huruf khafat, huruful khafat atau huruful jar yang disebutkan di matan al-Jurrumiyah. Min, ila, an, ala, fi, rubba, kemudian al-ba'u, wal kafu, wal lamu. Insyaallah akan disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wahidan fawahidan, satu-satu. Qala asy-syarihu adda al-muallifu 9 ahrufin. تسعة أو 9 يا إخوانا أحسن أظن 9
tis'ata. Karena memang kitab ini itu yang ana bagikan di layar ini ana juga dapat dari eh, kelas yang ana ikuti lah ya. Dan dosennya itu dari Al-Azhar, dosen Lughah Arabiyah. Dan yang kemarin kan pernah kita bentar. Ada yang kemarin sempat ana nggak tahu maknanya juga ya. Terus ana tanyakan, ternyata memang salah. Nah ini yang kita tandai kuning ini. Ini sudah ana tanyakan ke beliau, ternyata memang salah cetak. Yang ini ya. Lakin man hadzal ismu la yusamma kalaman, hadza khata. Sebenarnya ini itu adalah, nanti kita hapus saja. Nah, nah berarti sebenarnya ini itu huruf mim saja. Nah, akhirnya. Nah, begitu. Kata beliau, bukan man. Kalau man kan jelas dia isim. Bisa jadi isim istifham, bisa jadi isim mausul kan begitu. Nah, sebenarnya dan beliau juga mengatakan, ngasih tahu kalau yang namanya kitab pasti ada salah cetak, salah tulis, nah semacam itu. Kemudian juga yang salah juga yang sudah Anda benarkan ya. Mungkin antum nggak ngeh aja di sini. Nah, ini kalimat ini tadi barusan. Lakin al-Arabu. Nah, ini kan dhammahnya antum kalau perhatikan, dhammahnya agak nggak sesuai ini ya. Nah, ini kan dhammah yang ini sama dhammah ini kan beda. Nah, ini anak tulis sendiri karena sebenarnya ini adalah kasrah lakin al-Arabi. Kata beliau salah juga. Tuh, aslinya kan kasrah. Tapi anak sudah benarkan. Nah, dan memang ada beberapa salah cetak, salah tulis. Termasuk ini. Addal muallifu tis'ata ahrufin. Tis'ata sebagai maf'ulun bihi. Baik, kita coret dulu. Tis'ata. Ini yang benar tis'ata ya. Addal muallifu tis'ata ahrufin. Sehingga tis'ata mansubun bil fathah sebagai maf'ulun bihi dari adda ya'uddu, menghitung. Ya, menghitung. Ya, al-muallif menghitung ada 9 huruf. Nah, undur, nah di sini ada faedah juga. Ahruf. Ahruf itu adalah bentuk jamak daripada harfun. Qulna qabla qalil, kita tadi sudah sampaikan ya, yang matan kan huruful khafdi. Huruful khafdi. Nah, huruf itu adalah jamak juga dari kalimat harfun. Nah, di sini ahruf juga adalah bentuk jamak dari harfun. Nah, maka kalimat harfun itu jamaknya ada dua. Bisa huruf atau ahruf. Nah, ya, faham? Sama kayak syahrun. 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 Nah, syahrun itu bisa jamaknya syuhurun, ya, syuhur atau ashhur. Nah, semacam ini. Bisa dua. Syahrun bisa ashhur atau bisa syuhur. Nah, yang ashhur itu contohnya uh, fi qaulillahi ta'ala, inna iddata syuhuri. Oh lah, itu berarti contoh yang syuhur ya kan ya. Inna iddata syuhuri indallahi tis'ata ithna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Itu minha arba'atun huruf. Di situ di ayat tersebut disebutkan syuhur, inna iddata syuhuri indallah ithna asyara syahra, menggunakan yang syuhur. Nah, sedangkan di sana ada juga jamak daripada syahrun, ashhur. Ashhur. Contohnya adalah ayat di juz yang kedua itu kan, surat Al-Baqarah, Al-Hajju ashhurun ashhurum ma'lumat. Nah, itu. Al-Hajju ashhurun. Nah, di situ jamaknya menggunakan ashhur. Sedangkan di ayat yang tadi, yang pertama Anda bacakan tadi, syuhur. Itu di juz yang ke-9 surat At-Taubah ya. Di ayat yang ke-36 Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Nah, di ayat yang ini di surat At-Taubah ini Allah menggunakan jamak syahrunnya menggunakan syuhur. Di ayat yang tadi al-hajju ashhur. Nah, al-hajju ashhuru ma'lumat. Haji itu bulan-bulan haram yang tertentu begitu. Nah, di sini sungguhnya bilangan bulan ya, jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Akhirnya. Allah taala alam, intinya jamak di sini kan jamak harfun. Jamak harfun itu ada dua, huruf dan ahruf. Kemudian tadi juga jamak dari syahrun itu ada dua, bisa syuhur, bisa ashhur. Nah, al-awwalu maksudnya adalah huruf jar yang pertama itu adalah min. Nah, ya, sesuai urutan. Min. Taqulu mathalan kharajtu min al-Basrati. Kharajtu min al-Basrah.
ولا يجوز في اللغة العربية أن تقول خرجت من البصرة، ولا يجوز أيضا أن تقول خرجت من البصرة، بل من حرف خفض، تقول من البصرة ولا بد. خرجت يعني فعل والفاعل، من البصرة يعني الجار والمجرور متعلقان بفعل خرج، يعني keluar dari negeri Basrah, dari Basrah, keluar dari Basrah. Dan di sini Basrati ya. Kenapa Basrati? Karena dia masbukun biharf ini. Nah, dan la yajuzu fil lughati al-arabiyyati, la yajuzu fil lughati al-arabiyyati. Huna fi huruf jar al-lughati al-arabiyyati, huna al-majrur ya. Karena al-arabiyyah ini adalah na'at dari al-lughah, sehingga ya udah ngikutin ini. Berarti al-jar wal majrur di sini muta'alliqani bi fi'il yajuz atau bi fi'il la yajuz ini. Dan tidak boleh dalam bahasa Arab itu antaqula, unzuru huna, antaqula ini adalah masdar muawwal an dan fi'ilnya. Sehingga atau kedudukan masdar muawwal di sini fi mahalli raf'in, sebagai fa'il dari fi'il yajuzu. Hadza qulna kadzalika fi liqa'il madhi, tentang fi'il-fi'il yang biasanya fa'ilnya itu adalah tersusun dari masdar muawwal itu semacam yajuzu atau yubahu atau yambaghi. Nah, fi'il-fi'il semacam itu biasanya fa'ilnya terbuat dari masdar muawwal. Yambaghi an tasuma misalnya. Harus kamu puasa misalnya. Yajuzu an taqul, boleh kamu mengucapkan. Nah, dan an taqula di sini masdar muawwal yang kedudukannya sebagai fa'il dan i'rabnya fi mahalli raf'ain. Taqula ya, taqula la di sini kenapa kita bacanya mansub? Maka fi'il mudhari' di sini karena didahului oleh an, maka harus mansub. Mansubun bil fathati hakala, masbukun bi 'amil nasab. Kharajtu minal basratu. Nah, ini maksudnya bentuk yang salah, yang la yajuz tadi. Enggak boleh kita mengucapkan kharajtu minal basrata. Hada la yajuz. Karena min kan termasuk huruf jar. Wala yajuzu aidan, dan enggak boleh juga an taqula, hada kadzalika, masdar muawwal yang sebagai fa'il fi mahallin raf'in. Dan tidak boleh juga kamu mengucapkan kharajtu minal basratu. Hada la yajuz. Bal, akan tetapi min harfu khafdin. Min itu adalah huruf khafd. Taqulu minal basrati. Sehingga kamu mengucapkan dari minal basrati dengan menjazm, mengkhafatkan ya, menjarkan, majrurkan harakat akhir pada kalimat basrahnya ini. Wala budda, dan harus. Nah, ada sahlun insyaallah ya. Ini gampang lah insyaallah kitab ini. Kitab Jurumiyah itu memang untuk pemula sebenarnya, untuk pemula untuk nahwu, sehingga insyaallah yang sudah pernah belajar nahwu kemudian baca kitab ini ya sebagai murajaah ya. Ana juga untuk sebagai murajaah. Dan apa ya, murajaah itu penting, apalagi ilmu-ilmu dasar semacam ini, kitab-kitab yang dasar lah, sebagai pondasi lah. Itu harus, bahkan wajib ya kita untuk memurajaahnya gitu. Untuk menjadi landasan atau pondasi. Nah, dan biasanya kitab-kitab yang tingkat lanjut atau yang level setelahnya misalnya, itu biasanya hanya diperlebar lagi, maksudnya pembagiannya mungkin ditambah, atau biasanya contoh-contohnya mungkin ditambah lebih banyak lagi, biasanya semacam itu. Berarti kan intinya tetap di kitab-kitab yang semacam ini, yang kitab-kitab ringkas semacam ini yang perlu kita murajaah lagi, perlu kita mutkinkan lah semacam itu. Nah, hakadha wallahu ta'ala bisawab. Wa hal fikum su'al ikhwan? Maaf ya. Insyaallah al-kitab sahlun jiddan, wa nuhawil an naqra wa nutarjim wa nu'rib kulla kalimatin ma istata'na insyaallah. Hakadha. ما في سؤال، لا يوجد سؤال، فنكتفي بهذا القدر في دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فشكرا لكم على حسن استماعكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.